mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Puja Sukmawati Dewi akan mempresentasikan laporan proyek usaha keripik kaca yang saya jalanin usaha ini dari tahun 2022. Oke, sebelumnya kenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi biaya dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, lanjut. Sebelumnya pasti kalian udah tahu kan keripik kaca itu apa dan bentuknya bagaimana dan rasanya bagaimana, karena makanan itu viral di sejak tahun 2022. Nah, dari situ juga saya memutuskan untuk memproduksi cemilan enak ini. Apa sih keripik kaca itu? Bagi yang belum tahu ya, keripik kaca adalah makanan ringan yang banyak digemari oleh semua kalangan. Apalagi keripik kaca termasuk makanan viral yang sedang banyak dicari oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan rasa yang enak dengan harga terjangkau. Oleh sebab itu, PT Cemilan Enak Cikarang memutuskan untuk memproduksi cemilan enak ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, saya mau memperkenalkan usaha saya tentang keripik kaca ini. Oke, keripik kaca itu saya jualin ke teman-teman saya. Setelah saya bekerja di PT dan saya membuka open PO untuk keripik kaca ini. Nggak banyak sih yang PO, cuman lumayan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan saya yang banyak ini. Nama perusahaan saya Cemilan Enak Cikarang, tahun didirikan Oktober 2022, pemilik Puja Sukmawati Dewi, nama produk keripik kaca, varian rasa ada original asin, cabai hijau, cabai merah, dan rumput laut. Untuk harganya, untuk 1 kilo sekitar harga 80.000, setengah kilo 40.000, dan seperempat kilo atau 250 gram 20.000. Nah, di perusahaan ini apa aja sih yang saya lakukan untuk mendirikan usaha ini? Kegiatannya itu berupa pengolahan, penjualan, dan pembuatan laporan keuangan. Perusahaan Cemilan Enak Cikarang ini didirikan hanya sebagai usaha sampingan. Ya udah saya katakan tadi, usaha ini saya dirikan untuk sampingan dan saya bekerja di PT. Dan tidak produksi tiap hari melainkan di hari tertentu. Ya, saya menggunakan sistem PO karena saya bekerja di PT, jadi tidak bisa untuk memproduksi setiap hari. Usaha dengan sistem PO adalah model bisnis di mana penjual atau konsumen hanya akan memproduksi barang atau menyediakan layanan setelah menerima pesanan dari pelanggan. Sistem ini biasanya digunakan untuk menghindari risiko penumpukan stok, meminimalkan modal yang dibutuhkan, dan memastikan bahwa produk yang dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan. Karena modal yang saya keluarkan sedikit, jadi saya membuka PO agar modal yang saya keluarkan tidak terbuang sia-sia. Jadi apa yang saya keluarkan dan saya jual itu pas gitu. Bagaimana sih cara pengolahan keripik kaca itu? Yang pertama itu kalian masukkan tepung tapioka, air dan garam ke dalam panci. Ini nggak langsung semua di api dulu sih, bisa kalian di baskom atau gimana gitu di tempat. Nah, kalian aduk menjadi satu, kemudian masak dengan api sedang-sedang aja ya, karena ini tuh mudah lengket gitu. Jadi kalau dengan api yang besar tuh bisa gosong gitu. Selanjutnya aduk terus hingga tekstur bahan berubah menjadi kental dan lengket. Nah, di sini nih harus hati-hati karena kalau dengan api besar tuh gosong dan jadi gak bisa dibuat gitu. Siapkan plastik yang telah diolesi oleh minyak. Nah, itu kalian buat plastik yang agak lebar gitu. Nah dikasih minyak dulu biar nggak lengket, karena tuh teksturnya akan lengket banget karena kan aci ya. Nah, letakkan adonan di atas produk dan pipihkan adonan tipis mungkin dengan menggunakan botol atau rolling pin. Jadi kalian ulenin dulu, habis itu dibuat lingkaran kayak kecil-kecil gitu, terus kalian geprek dengan botol atau dengan adonan yang ditipis-tipis gitu. Setelah itu jemur adonan keripik kaca di atas terik matahari hingga kering. Dan ini sini saya jemur di depan kosan.
Setelah kering, panaskan sedikit minyak. Setelah kering tuh kalian copot-copot keripik kacanya, habis itu kalian potong kecil-kecil membentuk selera gitu. Tapi kalau kalian udah buat dari tadi yang lingkaran gitu, tinggal kalian potong itu, gak usah dipotong-potong. Habis itu panaskan minyak goreng dan jeruk bersama dengan bubuk cabai kira 10 hingga 15 menit. Ya, kalian goreng dengan pertama tuh kalian goreng dulu, habis itu kasih bubuk cabai. Biasanya sih saya menggunakan bubuk cabai atau aida gitu. Masukkan keripik kaca yang telah dipotong dan tumis bersama dengan daun jeruk dan bubuk cabai. Ya. Selanjutnya tambahkan lada bubuk dan penyedap rasa selera. Ya, biar nggak rasanya pedas banget tapi enak, kasih penyedap rasa seperti roiko atau dan sebagainya. Angkat dan tiriskan keripik kaca. Cemilan keripik kaca telah selesai dibuat. Selanjutnya ada kegiatan pokok perusahaan. Kegiatan pokok perusahaan tadi yang sudah saya jelaskan meliputi proses produksi, pemasaran, dan distribusi serta pengelolaan keuangan. Yang pertama, proses produksi. Membeli bahan utama seperti tepung terigu. Ya, sebelum proses produksi terlebih dahulu saya membeli bahan utama di pasar, kemudian saya diolah dan saya beri varian rasa. Dan berikutnya ada pemasaran. Sebelumnya saya membuka sistem PO sehingga banyak yang ingin membeli produk keripik kaca ini. Yang pertama ada promosi menggunakan media sosial, marketplace, atau platform e-commerce untuk memperkenalkan produk, membangun merek yang menarik dengan desain kemasan yang kreatif dan mencerminkan kualitas produk, menjual melalui toko offline, reseller, atau mengikuti bazar dan pameran. Distribusi, menyediakan layanan pengiriman melalui marketplace dan jasa COD apabila satu kota dengan penjual, mengelola persediaan agar produk tetap tersedia dan berkualitas. Karena sistem PO, jadi saya bertemu di PT dan melakukan transaksi di sana. Atau biasanya ada yang pesan lewat Shopee atau lewat TikTok, terus saya menjualnya lewat online. Pengelolaan keuangan, mencatat pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan secara rinci, menentukan harga jual dengan memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan keuntungan. Pelayanan pelanggan, mendengarkan masukan dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengadakan diskon atau promo, manajemen legal dan perizinan, mengurus izin usaha, sertifikat halal, dan perizinan lain yang diperlukan untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan regulasi. Karena ini produk kecil, jadi saya belum mengurus izin usaha karena hanya sekedar kecil-kecilan gitu. Ciri-ciri dari produk jasa dan pelayanan. Ciri-ciri produk keripik kaca. Terbuat dari tepung tapioka sebagai bahan utama, memberikan tekstur renyah seperti kaca, sangat tipis, transparan, dan renyah saat digigit. Rasa beragam, biasanya tersedia dalam rasa pedas, gurih, atau asin, sering dikombinasikan dengan bumbu seperti cabai atau rempah. Tampilan menyerupai pecahan kaca karena transparansi dan bentuknya yang tipis. Dikemas dalam plastik dan desain menarik dan informasi yang jelas. Bahan, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain. Pelayanan yang disediakan, menyediakan berbagai metode pembayaran, tunai, transfer bank, dan e-wallet, menyediakan platform pembelanja online, e-commerce, media sosial, sekaligus opsi pembelian melalui COD langsung dengan penjual, menawarkan harga promo pada momen tertentu. Misalnya dia beli banyak dan saya kasih promo untuk beli 2 gratis 1, kayak gitu sih biasanya. Menyediakan pengiriman instan untuk wilayah terdekat atau reguler untuk jarak jauh, yang tadi dengan COD atau dengan kirim paket bisa. Ukuran pasar dan konsep pasar. Ukuran pasar, keripik kaca memiliki pasar yang cukup luas, terutama karena popularitas makanan ringan. Permintaan terhadap makanan ringan terus meningkat, terutama di kalangan anak muda, pekerja kantoran, dan keluarga. Konsumsi per kapita cemilan di Indonesia tinggi karena cemilan sering dijadikan teman bersantai, bekerja, dan berkumpul. Target utama adalah masyarakat setempat, baik melalui penjualan langsung, toko kelontong, atau reseller. Target utama adalah teman-teman kos saya, teman-teman PT saya, dan teman-teman kuliah saya. Segmentasi pasar.
Target pasar utama untuk keripik kaca adalah remaja dan anak muda. Ya, tentu saja teman-teman saya yang sekitaran umur 15-35 tahun. Suka makanan ringan, pedas, dan unik. Sering membeli cemilan dari media sosial atau marketplace. Bekerja kuli pabrik. Membutuhkan camilan untuk menemani bekerja. Cenderung mencari produk praktis dan mudah diakses. Keluarga membeli cemilan untuk dinikmati bersama di rumah, tertarik pada produk yang aman, higienis, dan terjangkau. Prospek pasar. Keripik kaca memiliki prospek pasar yang cerah karena akan makanan ringan terus berkembang. Keripik kaca ini walaupun viralnya dari tahun 2002 sampai sekarang itu masih menjadi favorit karena enak dan murah gitu. Pasar camilan di Indonesia menunjukkan telah tumbuh setiap tahun didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat. Media sosial mungkin merasanya efektif dan berhemat biaya terutama untuk target konsumen ada. Ringkasan proyeksi keuangan. Nah, ini proyeksi keuangan saya dari tahun ke tahun, dari awal saya mulai berdiri sampai akhir tahun kemarin, tahun 2024. Pada tahun 2022 saya menjual sekitar 60 pieces dengan satu piecesnya 20.000, mendapatkan 1.200, biaya bahan habis pakainya 45.000 kali 3 bulan 135.000, biaya gas listrik air 100.000. Biasanya sih saya mengisi token itu sekitar 100.000 untuk 3 bulan dan gas sekitar 5 bulan. Jadi saya asumsikan 100.000 kali 3 bulan ada 300.000. Ya bensin karena untuk dari sini ke rumah atau ke PT saya itu seminggu itu saya asumsikan tuh sekitar 10.000. Jadi sebulan dari 50.000. Biaya penyusutan 18.500. Nanti saya hitung ini biaya penyusutan adalah biaya peralatan yang saya susutkan selama 5 tahun. Dengan laba 696.500, jadi sekitar 700 ribuan lah saya buat labanya atau keuntungannya dari usaha keripik kaca ini. Nah, pada tahun 2023 alhamdulillah usaha saya meningkat dan pemesanan itu jauh lebih banyak karena mendapat trust dari customer dan alhamdulillah di review sama teman saya tuh enak, jadi itu kayak langganan begitu. Dan alhamdulillah saya dapat menjual 1.300 pieces dalam kemasan 250 gram. Sebenarnya itu banyak, ada yang 1 kilogram, setengah kilogram, jadi saya asumsikan sekitar 20.000 biar disamaratain. Dengan pendapatan kotornya 26 juta, biaya bahan habis pakai per bulannya. Tadi karena PO sedikit, jadi bahan-bahan sedikit. Nah, ini saya tambahkan dengan biaya bahannya sekitar 900.000 kali 11 bulan ditambah 1.800.000 kali 1 bulan. Nah, karena pada bulan ada salah satu bulan tuh yang PO-nya tuh sangat banyak, jadi sekitar 11.700.000 dengan biaya gas listrik air. Nah, otomatis karena pembuatannya lebih banyak, gasnya itu lebih cepat dan listriknya juga iya, jadi sekitar 300.000 kali 12 bulan 3.600.000. Biaya bensin 100.000, biaya penyusutan 18.500, labanya 10.581.500 lah, tembus di atas 10 juta ya guys, padahal usaha kecil-kecilan gitu. Di tahun 2024 juga meningkat alhamdulillah. Nah, ya topik kan padahal viralnya di tahun 2022, tapi di tahun 2024 malah makin banyak customernya karena ya emang enak dan murah gitu, terjangkau. Penjualan sekitar 1.500 pieces, pendapatan 30 juta, biaya bahan 16.500.000, biaya gas listrik air 3.600.000, biaya bensin 100.000, biaya penyusutan 18.000 dengan laba 16.481.600. Dalam setahun mencapai 16 juta lebih. Jadi total kas yang saya kumpulkan sekitar 27.759.500. Jumlah dana yang diperlukan dan penggunanya ini awal modal yang saya perlukan ketika buat usaha keripik kaca. Modal awal wajan
Harganya waktu itu saya beli 200.000. Kompor gas dan tabung gas saya beli paketnya langsung tuh 400.000. Timbangan digital 150.000, gunting 15.000, rolling pin 50.000, alat pengemas 135.000, peralatan tambahan mangkuk, saringan minyak dan lain-lain 150.000. Subtotal peralatan 1.100.000. Modal segini tadi untungnya sampai 16 juta ya guys. Bahan baku awal ini langsung buat gede nih, 25 kilo. Nanti hasilnya tuh bisa 50 kiloan untuk hasil produk pecahnya, karena kan ditambah air sama minyak. Nah ini tepung tapiokanya 20 kilo itu 200.000, minyak gorengnya itu 20 liter, plastik kemasan dan label 150.000 dengan bubuk cabai dan Royco-nya untuk penyebab rasa 150.000. Promosi dan branding, karena saya promosi sendiri dan iklan saya sendiri dan saya tawarkan ke teman-teman, jadi biaya 0. Jadi untuk semua modal awalnya itu sekitar 2 juta. Biaya operasional ada gas, listrik, air, tenaga kerja, beban iklan, bensin. Gas, listrik, air tadi udah saya jelaskan 300.000, bensin 100.000, jadi biaya operasionalnya 400.000. Penggunaan dana itu digunakan untuk membeli bahan untuk produksi awal, membeli peralatan perlengkapan produksi, membuat kemasan yang menarik dan profesional, menjalankan iklan atau promosi di media sosial, Instagram, TikTok, dan lain. Biaya terduga seperti kerusakan alat atau bahan baku. Di sini biaya tenaga kerja 0 karena saya buat sendiri di hari senggang saya tanpa dibantu oleh siapapun, tapi dibantu kadang sama teman saya kalau teman saya nggak sibuk juga. Deskripsi aspek-aspek bisnis. Visi misi saya adalah visinya menjadi perusahaan yang menghasilkan lebih kaca berkualitas tinggi dengan cita rasa otentik serta menjadi pilihan utama konsumen di seluruh negeri Indonesia. Misinya menghasilkan keripik kaca dengan bahan baku terbaik dan proses produksi yang higienis. Berinovasi menciptakan varian rasa baru yang unik dan menggugah selera. Menawarkan produk dengan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Membangun bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Bangun hubungan kuat dengan pelanggan sejak awal. Dengar masukan mereka untuk terus meningkatkan produk dan layanan. Manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk, berinteraksi dengan calon pelanggan, membangun brand awareness. Cari mitra strategis untuk perluas jaringan distribusi dan meningkatkan penjualan. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek saya untuk membangun produksi ini adalah satu, tujuan jangka pendeknya itu meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan, memperluas promosi dan memperkenalkan keripik kaca pada pasar terdekat, menjamin kualitas bahan baku dan proses produksi agar menghasilkan produk berkualitas tinggi, mendapatkan pendapatan yang stabil untuk mendukung operasional usaha dan memenuhi kebutuhan penjual, membuka lapangan pekerjaan. Jadi semakin gede tuh saya ingin buat usaha dengan adanya membuka lapangan pekerjaan, karena tadi saya sendiri, dan jika perusahaan lebih gede saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Tujuan jangka panjang usaha dagang keripik kaca, memperluas jangkauan pasar ke luar daerah atau tingkat nasional. Nah ya, karena tadi saya cuman dengan teman-teman kos, teman-teman kuliah atau teman-teman PT, jadi saya ingin membuka yang lebih luas, membuka toko offline yang gede, yang buat pekerjaan banyak, jadi usaha gede gitu. Potensi usaha dapat mempunyai reseller atau distribusi lain yang menjual produk yang kita buat. Ya, jadi tuh selain membuka lowongan pekerjaan, jadi saya bisa membuka reseller atau distribusi lain yang menjual produk kita yang buat. Dapat membuat peluang usaha lain jika perusahaan keripik kaca meningkat. Ya, saya bisa membuat varian produk lain selain keripik kaca jika keripik kaca ini sukses gitu. Keunikan produk atau layanan. Keripik kaca adalah makanan yang unik karena berbentuk tipis seperti kaca, namun rasanya renyah dan bikin ketagihan seorang yang memakannya. Harga keripik kaca murah dan dapat bertahan lama karena dibuat dari bahan alami. Pembelian bisa dengan COD atau bertemu langsung di pabrik tempat penjual bekerja sehari tanpa dikenai biaya. Oke, yang selanjutnya ada bab 4, aspek pemasaran. Penelitian dan analisis pasar. Target dan segmen pasar. Target dan segmen pasar usaha keripik kaca dapat dibagi berdasarkan beberapa aspek seperti usia, gaya hidup, lokasi, dan preferensi konsumen. Berikut penjelasan lebih detail.
Remaja 13-18 tahun. Mereka cenderung suka cemilan untuk unik dan menarik. Keripik kaca dengan bumbu pedas atau rasa kekinian bisa menarik perhatian. Dewasa muda 19-35 tahun. Segmen ini menyukai inovasi makanan, terutama yang dijadikan tren di media sosial. Orang yang menyukai makanan ringan berbasis tren, terutama cemilan pedas atau viral. Pabrik yang berlokasi di Cikarang seperti sekolah, kampus, dan tempat nongkrong anak muda. Penjualan online untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Pelajar dan mahasiswa biasanya gemar mengambil dan mencari cemilan untuk murah namun menarik. Karyawan sebagai alternatif cemilan saat istirahat kerja. Konsumen yang tertarik dengan cemilan unik baik karena bentuknya seperti kaca maupun rasa yang enak. Kebutuhan pelanggan. Adanya cemilan enak dan mengikuti tren pasar. Sediakan berbagai varian rasa sesuai selera pelanggan. Di sini kita sudah ada varian rasanya, ada cabai hijau, cabai pedas, dan ori. Ukuran dan tren pasar. Ukuran pasar dan tren pasar untuk produk seperti keripik kaca dapat ditentukan berdasarkan analisis industri makanan ringan dan kebiasaan konsumsi cemilan di masyarakat. Ukuran pasar makanan ringan di Indonesia sangat besar, mengingat budaya ngemil sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Pasar makanan ringan di Indonesia menurut data, industri makanan ringan tumbuh rata-rata 6-8% per tahun. Nilai pasar makanan ringan di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 50 triliun per tahun. Target utama adalah segmen remaja hingga dewasa, 13-35 tahun yang menjadi konsumen terbesar makanan ringan. Penjualan makanan ringan di e-commerce dan media sosial mengalami peningkatan besar, menyumbang sekitar 15-20% dari total penjualan makanan ringan. Jadi, target pasar ukuran pasarnya itu untuk dewasa muda 18-35 tahun. Budaya ngemil bukan hanya kebutuhan, tapi juga gaya hidup, terutama saat bekerja, belajar, atau menonton. Semakin banyak konsumen memesan makanan ringan melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Dengan persaingan yang ketat, konsumen cenderung mencari cemilan berkualitas dengan harga ekonomis. Situasi persaingan. Apa sih situasi persaingan yang mencakup usaha keripik kaca ini? Yang pertama ada tipe kompetitor langsung atau produk keripik kaca yang sejenis yang lain di pasar yang memproduksi keripik kaca dengan rasa pedas dengan daya tarik yang utama. Mereka biasanya memasarkan produk secara online, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan melalui reseller. Karena ini dulu makanannya viral, jadi tuh banyak banget yang produksi ini, keripik kaca ini, jadi lumayan berat persaingannya. Kemudian tidak langsung, selain keripik kaca kan ada banyak cemilan lain yang menarik kan. Ada keripik singkong, kentang, dan keripik pisang yang lain yang belum dikenal keripik kaca ini. Atau ada basreng, ada usus gitu kan. Jadi itu pesaingnya tuh bukan hanya sesama keripik kaca, tetapi dengan cemilan lain juga yang agak berat di sini. Tingkat persaingan. Industri makanan ringan di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal yang berlomba menawarkan produk serupa. Namun, keripik kaca masih termasuk produk inovatif dengan tingkat penetrasi yang pasar yang belum sebesar produk cemilan mainstream lainnya. Pemain yang menawarkan keunikan, rasa baru, tekstur berbeda, atau kemasan menarik cenderung lebih menonjol dibandingkan kompetitor yang hanya mengandalkan produk standar. Nah, jadi itu kita berinovasinya itu dari varian rasanya. Jadi untuk kalau kan kompetitor lain kan menawarkan hanya sekedar ini keripik kaca yang rasa pedas gitu. Tapi kalau di sini kita beri varian rasa kayak ada pedas, cabai hijau, ori, rumput laut gitu, yang belum ada di pasaran dan unik gitu, sehingga para konsumen ingin mencobanya. Kalkulasi dan perkiraan pasar. Lingkungan pabrik sekitar Cikarang. Ada sekitar 50 orang yang sering membeli keripik kaca dengan rata-rata pembelian 2 produk kali kemasan 2 minggu selama 1 bulan dengan 2 kali PO dari penjual. Jadi saya membuka PO sebulan itu hanya 2 kali, jadi 2 minggu sekali. Namun yang ikut PO itu ada sekitar 50 orang dengan minimal pembeliannya itu 2 produk kemasan 250 gram, harus sekitar 40 ribuan per orang gitu. Marketplace, penjualan online dan marketplace besar. Saya juga kalau digabut atau gimana, saya live jualan dan nggak nyampe
seharian cuma kayak 2 jam 3 jam tuh alhamdulillah ada 30 order yang order makanan ini dengan kemasan 250 gram. Emang ini 250 gram ini best seller karena gak terlalu besar, gak terlalu kecil, jadi dan murah gitu. Lingkungan kampus ada sekitar 10 orang setiap pertemuan offline dengan pembelian satu produk kemasan 250 gram. Nah setiap offline tuh saya sih biasanya nih kalau 2 minggu buat di PT tuh biasanya kalau saya lagi online saya buat yang di PT, kalau lagi offline saya buat yang buat di kampus gitu. Nah sebelumnya tuh saya tawaran dulu nanti kalau mau offline mau pesen nggak gitu ke teman-teman saya yang satu jurusan atau beda jurusan tapi beda kelas gitu. Perkiraan konsumen potensial jadi kan ditambah 50 tambah 30 tambah 10 atau 90 orang sebulannya gitu. Rata-rata pembeliannya 100, 60, 10, 170 produk. Perkiraan harga produk 20.000 per 250 gram. Nah emang ini 250 gram itu best seller banget karena gampang, kecil, dan gak terlalu banyak gitu. Lumayan pas lah. Market potensial 20.000 kali 170 piece adalah 3.400.000. Nah dalam sebulan itu mencapai 3.400.000. Kira-kira seperti itu. Rencana pemasaran, strategi pasar, penjualan, dan distribusi. Strategi saya itu yang pertama dengan varian rasa baru. Jadi itu yang belum ada semuanya, ya lambat laut, rasa keju pedas, balado. Dan kedua, fokus pada tekstur dan kualitas bahan baku sehingga produk lebih mudah dibandingkan kompetitor lain. Kripik saya ini agak challenging atau kalau membuatnya tuh salah tuh jadi alot dan gak enak rasanya. Jadi kalau bisa membuatnya itu bisa renyah, tipis, dan enak gitu, gak nyakitin di mulut gitu. Buat kemasan menarik dan modern agar menonjol di pasar, itu caranya saya bikin logonya di Canva, bikin sendiri, dan yang bisa itu yang enak dilihat gitu. Gunakan branding yang kuat dengan logo, tagline, dan konsep yang mudah diingat. Nah, yang kalau saya sih nggak perlu yang banyak-banyak, yang penting logonya itu menarik tuh, posternya menarik. Tetap kompetitif dengan memberikan harga yang terjangkau. Dengan nggak perlu ngambil untung yang gede-gede, yang penting terjual dan menghasilkan keuntungan yang berguna sedikit buat saya gitu. Berikan promo khusus seperti diskon atau paket hemat untuk memberikan perhatian pelanggan baru. Ya jadi kalau dia beli lebih dari 3 saya gratisin 1 gitu. Maksimal penjualan online melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, atau TikTok Shop. Nah itu saya kalau lagi lenggang saya live jualan dan gak sampai lama-lama, ya lumayan ada 30 produk atau 40 yang CO gitu. Manfaatkan reseller atau distributor untuk memperluas jangkauan produk. Saya belum membuka reseller karena saya juga membuka kecil-kecilan. Fokus pada viral marketing. Ya jadi di PT saya promosiin, jadi itu kayak pada tahu kalau saya jualan, jadi mereka langsung pesen aja gitu. Gunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Ya saya sering posting di WA, di Instagram, atau di TikTok untuk mempromosikan produk saya gitu. Penetapan harga. Sebelum menentukan harga, hal yang perlu dilakukan adalah dengan mencari total semua biaya produksi dan biaya operasional sehingga menghasilkan harga pokok produksi. Biaya bahan baku dari yang sudah dijelaskan di atas sekitar 900.000. Biaya promosi 0 karena saya promosi sendiri. Biaya operasional meliputi bensin, biaya tenaga kerja, gas, dan listrik 400.000. Biaya peralatan 1.100.000. Penyusutan alat selama 5 tahun kali 12 bulan. Jadi 1.100.000 bikin 60 adalah 18.500. Total biaya produksi, biaya bahan baku, tambah biaya promosi, tambah biaya operasional, tambah biaya penyusutan alat sebesar 1.318.500. Total produksi dari yang bahan-bahan yang udah itu menghasilkan 25 kg. Nah 25 kg berarti dengan kemasan 1000 gram berarti untuk mencapai 250 gram, jadi 25 kg untuk dibagikan 250 gram itu ada 100 produk, jadi untuk 25 gram menjadi 100 produk gitu.
Nah, untuk menghitung harga pokok produksinya berarti total biaya produksi dibagi jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu sebesar 1.318.500 dibagi 100 pieces. Jadi harga pokok produksinya per pieces adalah 13.500. Nah, untuk menentukan harga jual produk, saya mengambil untung 50% dari HPP. Jadi HPP ditambah 50% HPP sama dengan 13.500 ditambah 6.500 sekitar 20.000 per 250 gram harga jual produknya. Periklanan dan promosi menggunakan Instagram dan WhatsApp untuk iklan keripik kaca dengan video menarik, produk dan review bagus dari pelanggan. Menawarkan secara langsung ketika sedang PO pada teman-teman. Ya, jadi setiap saya buka PO, karena saya jarang PO, kayak sebulan 2 kali doang, jadi makanya mereka tuh kayak pengen gitu, karena kan nggak bisa kalau kita setiap minggu, mereka bosen kan, jadi kita harus variatif bukannya biar mereka tuh kalau udah itu cemilanya habis mereka akan beli lagi gitu. Itu sih strateginya. Mengadakan promo ketika pelanggan mengajak 5 teman lainnya untuk membeli KPK sebesar 50%. Nah iya, jadi kalau teman saya ngajak nih, ayo beli gitu, saya kasih diskon setengah harganya gitu. Lokasi pemasaran lingkungan pabrik Cikarang. Banyak kulit pabrik yang order dengan sistem PO. Selain dari PT saya, PT sebelah juga kadang mau, karena saya kebetulan punya teman di situ, atau PT saya yang sebelumnya saya tawarkan juga, dan alhamdulillah. Selanjutnya dari lingkungan kerja. Ketika pelajaran offline sudah saya jelaskan tadi, kalau masuk offline saya tawarkan ke teman-teman saya untuk mau PO atau enggak gitu. Aspek finansial, kelayakan usaha, analisis laba rugi. Yang pertama, menghitung total penjualan pada bulan Desember 2024. Kalau dari lingkungan pabrik Cikarang terjual 40 pieces per 250 gram dan 5 pieces per 500 gram. Totalnya ada 40 pieces kali 20.000 ditambah 5 kali 40.000 sama dengan 1.600.000. Marketplace terjual 10 pieces per 250 gram, total 30 pieces kali 20.000 600.000. Ini tipe ini marketplace-nya terjual 30 pieces, saya jual itu ada 600.000. Dan lingkungan kampus terjual 10 pieces 200.000. Total penjualan 1.600.000 tambah 600.000 tambah 200.000 sama dengan 2.400.000. Pendapatan tadi dapat 2.400.000. Bebannya biaya bahan baku 100.000, biaya gas dan listrik 300.000, biaya BBM 100.000, biaya tenaga kerja belum ada, beban penyusutan alat 18.000. Total beban 1.318.500. Laba operasionalnya sekitar 1.081.500. Laporan cash flow. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional kas yang diterima dari pelanggan 2.400.000. Kas untuk membeli persediaan 900.000. Kas untuk biaya operasional 418.500. Aliran kas dari kegiatan operasional 1.081.500. Saldo kas pada awal bulan tadi sebelum bulan Desember itu ada 26.678.000. Saldo pada kas akhir bulan adalah 27.759.500. Dari mana saldo kas awal pada awal bulan itu? Dari koreksi keuangan yang dari tahun sampai bulan November 2024 dan ditambah dengan laba operasional pada bulan Desember 2024. Jadi sekitar ada 27.759.500. Analisis BP. Biaya tetap listrik, bensin, karyawan, penyusutan alat sekitar 418.500. Biaya variabel, biaya bahan baku per unit 900.000 per 100 adalah 9.000. Harga jual per piece 205 gram adalah 20.000 BP per unit. Biaya tetap per
dibagi harga jual kurang biaya variabel per unit. 418.500 dibagi 20.000 kurangnya 9.000, ada 38 unit. Hal ini berarti perusahaan akan mencapai BEP jika memproduksi dengan jumlah 38 unit. PT Cemilan Enak Cikarang telah mencapai BEP karena produksi sekitar 100 unit. Kontribusi margin ratio, harga jual per unit biaya variabel per unit bagi harga jual per unit, yaitu 20.000 kurangnya 9.000 dibagi 20.000 adalah 0,55. BEP dalam pendapatan, biaya tetap atau kontribusi margin rasio adalah 418.500 dibagi 0,55 adalah 760.910. Hal ini berarti perusahaan harus mencapai 760.910 agar tidak mengalami kerugian. Sedangkan perusahaan PT Cemilan Enak Cikarang telah mencapai BEP karena labanya itu sekitar tadi itu 1.081.500. Rincian biaya yang termasuk dalam usaha ini adalah biaya tetap, listrik, bensin karyawan, penyusutan alat 418.500, biaya variabel, biaya bahan baku 900.000, peralatan 1.100.000, penyusutan alat 18.500, harga jual per piece 250 gram 20.000. Sumber-sumber pemakaian dana. Sumber-sumber pemakaian dana untuk modal awal didapat dari 100% uang pribadi penjual, dan seterusnya untuk kelancaran biaya operasional didapat dari hasil penjualan keripik kaca. Biaya operasional tersebut meliputi biaya bensin dan biaya gas listrik. Untuk biaya tenaga kerja tidak diperlukan, karena semua dikerjakan sendiri dengan dibantu pasangan saya jika tidak sibuk. Selain itu, sumber pemakaian dan dialokasikan untuk dana darurat perusahaan. Rencana anggaran. Nah, itu tadi sudah dijelaskan di awal. Rencana anggarannya itu dengan modal awalnya itu sekitar 2 juta untuk membeli peralatan dan lain-lain, dan biaya operasionalnya untuk gas, listrik, air, dan bensinnya sekitar 400.000. Jadi untuk modal awalnya itu sekitar 2.400.000. Oke, penahapan finansial. Merekrut karyawan karena produksi semakin meningkat, menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan promosi penjualan naik. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.